Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah wanita Indonesia yang menikah dengan bule. Betul banget, bule dari Selandia Baru. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, Mbak, pada saat Mbak memutuskan untuk menikah dengan pria yang berasal dari luar negeri ya, yang notabene-nya orang Indonesia nyebutnya itu bule gitu kan ya. Apakah ada dukungan ataupun respon dari keluarga besar Mbak gitu kan ya terhadap pilihan Mbak jalani? So, respon keluarga sebenarnya eh, baik, cukup cukup baik ya. Jadi sebenarnya aku lumayan surprise juga karena respon dari keluargaku em, tidak tidak aku harapkan gitu loh. Tidak seperti yang aku bayangkan, sorry. Iya, ya itu bahasanya. Tidak seperti yang aku bayangkan. Aku itu tadinya ngebayangin yang aduh, gimana ya ngenalin calon suami ke keluarga gitu. Pas dia setelah dia purpose aku gitu kan. Aku bilang ke dia, kalau orang Indonesia nggak bisa, kamu cuman purpose will you marry me terus langsung nikah, nggak bisa. Aku harus minta restu ke keluarga aku. Keluarga mereka mau nerima kamu apa enggak. Terus dia balik nanya, kalau mereka nggak nerima aku gimana? Ya mohon maaf, aku nggak bisa. Nggak bisa apa, ya itulah, menuju ke step selanjutnya kalau keluarga tidak merestui gitu. Ya responnya sih cukup bagus ya. Tadinya kan aku takut karena ini suamiku kan banyak tatonya ya. It was more scary for me. Iya. jadi jadi mamaku sih, ibu bapakku sih oke, tapi kan kayak kakek nenek orang awam itu kan nggak begitu paham dunia luar ya. Biasanya apalagi kayak tetangga, omongan tetangga gitu kan, setahu mereka itu kalau di Indonesia orang yang banyak bukan banyak ada tato itu biasanya mereka ngebayangin orang yang ada tato itu orang nakal, keluar dari penjara gitu kan. Kalau untuk bule kan lebih ke artistik gitu kan. Apalagi jadi aku pas itu mikir, wah, ada tato. Dulu aja zaman SMA punya pacar ada tato, mereka ini gimana gimana cara ngenalinnya ini, apa, suami aku kan badannya penuh banget tato gitu loh. Tadinya sih bingung maunya gimana, tapi alhamdulillah kakekku, nenekku semuanya oke sih. Apalagi kakekku bilang, almarhum kakekku bilang dia suka banget sama Daniel karena menurut dia Daniel ini kelihatan dari mata, pancaran matanya gitu ya, kayaknya orangnya itu bertanggung jawab gitu. Jadi ya oke sih. Hey. Oke Mbak, pernikahan dengan pria yang berasal dari luar negeri atau dengan bule gitu kan ya, itu juga akan berpengaruh terhadap proses pendidikan di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah Mbak, bagaimana sih suami-suami bule ini mendidik anak-anaknya ketika berada di dalam rumah gitu kan ya, ada do and dan-nya nggak sih? Bisa dijelaskan? I just like to teach them basic principles, like there's certain things in life that you have to do, and like time management for later in life when you either go to work or the things that they're going to use later in life. Ya, Like, yeah. jadi pada intinya bapak-bapak, kebanyakan ya bapak bule, spesialnya suamiku, cara dia mendidik anak di rumah itu dia itu mendidik anak itu yang disiplin banget gitu, yang mana nanti kedisiplinannya itu bakal banyak dipakai di kehidupan anak-anak in the future gitu, di pas waktu mereka gede gitu. Jadi kayak yang dijelasin sama suamiku tadi, apa, rutinitas
yeah, rutinitas routine, like breakfast at 7 o'clock, Iya. and you must do your chores like after Iya. breakfast. Jadi memang anak itu dididik harus disiplin sejak dini biar memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan di masa mereka remaja nanti. Karena ya sebagai orang tua kita paham ya gimana susahnya menjalani hidup kalau kita itu tidak teratur gitu. Jadi untuk mempermudah hidup aja sih pada intinya. Yeah, and Make life easier. and also teach them that life isn't easy. Like if you want Yeah. something, you have to work for it. Ya, so kita selalu ajarkan ke anak-anak hidup itu tidak mudah. Jadi kalau kamu mau dapetin sesuatu, kamu itu harus bekerja keras gitu. Karena privilege seperti itu, kemudahan itu nggak bisa didapatkan dengan tiba-tiba datang dari langit gitu, enggak gitu. Jadi kayak misalkan hadiah-hadiah dan uang saku ekstra gitu ya, itu biasanya kita kasih mereka pekerjaan di rumah. Bagaimana sih cara mengajarkan budaya Indonesia kepada anak-anak Mbak Firly di rumah gitu kan ya? Atau justru kebanyakan yang diajarkan adalah budaya-budaya dari Selandia Baru? Bisa diceritain dikit dong, Mbak? Cara aku mengajarkan budaya Indonesia ke anak, kalau dulu sih pas masih tinggal di Australia, aku suka ajak Zak ke kayak festival-festival Indonesia gitu, karena lumayan ada, setahun bisa beberapa kali gitu kan. Kalau kita nggak sibuk pasti kita datang gitu. Atau ya kalau di rumah sebisa mungkin aku berbicara bahasa Indonesia ke Zaki. Jadi walaupun dia jawabnya pakai bahasa Inggris, tapi dia tetap ngerti gitu apa yang aku omongin, dan dia nggak lupa bahasa Indonesianya, karena keluargaku memang semuanya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi anak-anak memang harus wajib berbicara bahasa Indonesia sama oma-opanya di kampung begitu. Terus untuk Zak memang dari kecil aku suka kasih dia makanan Indonesia. Jadi alhamdulillah dia memang suka pedas, suka makan pete. Si Zak suka makan ikan asin. Ya Beb ya. Suka makan sambal kayak gitu. Jadi memang diajarin aja sih dari kecil. Indonesia karena pandemi, jadi masih gimana ya, masih agak susah sih gitu. Jadi ya jawabannya seperti itu, sama aja seperti jawaban sebelumnya. Kita mengenalinya dari kecil terus menerus setiap hari. Do you want to say hello, mate? Come over here. Hello everyone. Say hello everyone. Hello everyone. Nah, ini Zak, ini anak pertama kami. Zak ini umurnya berapa kamu umurnya? 8 tahun. Your age, you know what I'm saying. No. Yes, you know. So Zak ini umurnya 8 tahun. Juli ini bakal 9 tahun. Slower. Adalah bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia kepada anak-anak Mbak Firly di rumah? Beb, udah dong. Cara menumbuhkan cinta tanah air, ya sama sih. Maksudnya sama aja sih seperti pertanyaan yang sebelumnya itu ya. Kita seperti cara kita mengenalkan culture ke anak, ya dari kecil memang kita suka ngenalin apa-apa yang berbau Indonesia ke anak gitu. Jadi kalau dia dewasa, dia bakal selalu ingat terus dari makanan, bahasa, nyanyian-nyanyian, dongeng gitu. Jadi
rumah kadang aku suka bacain buku dongeng berbahasa Indonesia juga gitu. Apa lagi ya? Banyak sih. Biasanya sih sebelum pandemi aku pribadi suka bolak-balik ke Indonesia paling nggak setahun sekali untuk ketemu keluarga ya. Untuk biasa ya pulang kampung biasa aja untuk ketemu keluarga. Jadi memang aku biasakan si Zak juga kadang tidur. Kalau di Indonesia kan udah biasa tuh tidur di lantai atau makan pakai tangan. Jadi ya seperti itu sih. Untuk saat ini kita memang belum bisa pulang ke Indonesia karena pandemi. Jadi Nah, saat ini Mbak Firly tinggal di Selandia Baru gitu kan ya. Ada hal-hal yang Mbak kangenin nggak sih terhadap Indonesia gitu kan? Secara mungkin nggak bisa setiap tahun pulang kampung gitu kan. Ceritain dikit dong Mbak. okay, next question. What I miss about Indonesia? Oh, A lot. Banyak ya, Beb. yeah. I Apa miss food? food. I miss the weather. I miss Yeah. the relaxed lifestyle. Iya, jadi kalau di Indonesia kan lifestyle-nya lebih relax ya. Kalau di sini kurang begitu relax, Beb, gitu ya, pemirsa. Jadi kalau di Indonesia kita males masak, masih ada warung, ya kan? Atau kita bisa hire asisten rumah tangga ya. Kalau di sana kan ada mbak bisa untuk bantuin kita masak, bersihin rumah. Nah kalau di sini nggak ada ya kan, semuanya diurus sendiri. Jadi, kangen sih ya Beb. So semenjak kita pindah ke sini, itu kan awal-awal baru mau pandemi. Sampai sekarang udah nearly 3 years ya Beb. Yeah. Ya. Untuk aku hampir 3 tahun aku tidak pulang ke Indonesia. Tapi untuk suami, how long since you back to Indonesia? 5 years maybe. More than that, because we were Yeah. living in Australia. Yeah, but I before. came over. Oh ya, Yeah. iya. 5 years. Ya untuk suami Yeah. sekitar 5 tahunan gitu atau lebih. Jadi kita bener-bener kangen sih. And I miss, Atau lebih. Jadi kita bener-bener kangen sih. and I miss it. Iya, Yeah. kangen. Dia juga sempat bilang dia kangen sama my family ya. Yeah. Kangen sama keluarga aku gitu. Soalnya kalau di kampung kan suka rame ya. Jadi siapa aja bisa datang ke rumah gitu. Nah, kalau di sini kan lifestyle-nya beda. Walaupun kita saudara, kalau mau berkunjung ke rumah itu harus SMS atau telepon dulu, janjian gitu. Kalau nggak gitu rude gitu, kasar, nggak sopan. Kalau tiba-tiba datang main nyelonong ke rumah gitu loh. Kan beda culture juga ya. Terus di sini kan semua pada sibuk ya, babes. Semua pada sibuk ya pemirsa. Jadi ya memang harus janjian dulu sih sebelum ketemu, seperti itu. Oke Mbak, kalau saya nih ya sebagai orang Indonesia asli yang lahir besar di Indonesia gitu kan ya, dan kini juga tinggal di Indonesia dengan alam yang ala kadarnya pedesaan seperti ini gitu kan ya, terkadang melihat bahwa orang-orang yang menikah dengan bule gitu kan itu kayaknya enak, hidup di luar negeri gitu kan ya, tinggal di luar negeri kayaknya tuh enak. Bener nggak sih Mbak kalau tinggal di luar negeri itu enak gitu kan? Menurut aku tinggal di luar negeri itu ada enak ada nggak enaknya. Ya, nggak enaknya jauh dari orang tua, adik, keluarga, temen gitu ya, sahabat gitu. Tapi enaknya di sini bersih banget. Jadi di mana-mana overseas, like in Australia or in New Zealand, very clean. Yeah. That's what I love about living here. Yeah. Di mana-mana itu bersih, apalagi semenjak kita memutuskan pindah ke New Zealand ini ya. Aduh, kayaknya tinggal di planet lain gitu. Karena bersih banget gitu. Jadi kayak udara yang bener-bener
di pedesaan yang masih virgin banget, nggak ada polusi udara, kayak gitu sih. Jadi ya ada plus minusnya lah kalau menurut aku. Oke deh guys, itu dia kisah Mbak Firly yang memilih hidup untuk menikah dengan bule gitu kan ya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.